Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi seluruh aktivitas kita dan menjadikan segala kegiatan dan perbuatan kita sebagai suatu hal yang bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amalan kita dicatat sebagai kebaikan dan ibadah di sisinya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah i'tiqad Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, keyakinan akidah Islam yang dipaparkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Iya, kita akan singgung sedikit dari biografi beliau nanti di penjelasan tentang kandungan dari buku dan biografi penulisnya atau kandungan dari akidah dan juga biografi Imam Sufyan ibn Uyainah. Iya. Dan ini pembahasan berkaitan dengan pembahasan akidah, berkaitan dengan pembahasan keyakinan. Dimaklumi bahwa keyakinan dan akidah Islamiyah itu termasuk dasar pokok, bahkan hal yang paling penting yang harus dibenahi oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Di dalam mempelajari akidah Islam terdapat banyak kemanfaatan dan banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Di antara kebaikan tersebut yang pertama adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu amalan yang besar, amalan yang berat, kalau disertai dengan niat yang sedikit, keikhlasan yang rendah, maka amalan yang besar itu menjadi kecil. Bahkan kadang amalan besar menjadi tidak bernilai.
Lagi-lagi karena apa? Karena niatnya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Karena tidak ada akidah yang benar, tidak ada keikhlasan di dalamnya. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, rubba amalin sagir tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaggiruhu an-niyah. Kadang ada amalan kecil dibuat agung menjadi besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Dan kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi dan selainnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mendahului para sahabat dalam banyaknya beliau beribadah dalam salat, zakat, jihad. Sebab dimaklumi bahwa para sahabat, Abu Bakar melakukan salat, para sahabat juga salat. Abu Bakar berpuasa, para sahabat juga berpuasa. Abu Bakar berjihad, para sahabat juga berjihad. Tapi ternyata Abu Bakar adalah orang yang terbaik di tengah umat. Tidak ada yang menyaingi dari amalannya. Itu disebabkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Keimanan yang ada di dalam hatinya. Iya. Karena itu siapa yang ingin baik keikhlasannya, ingin murni ketulusannya hanya kepada Allah, hendaknya dia mempelajari akidah yang benar. Sebab di dalam akidah ini akan dibangun jiwa yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan keberuntungan pada hari kiamat bagi siapa yang datang dengan hati yang selamat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari di mana harta sama sekali tidak bermanfaat, demikian pula anak-anak keturunan tidak bermanfaat, kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Memperbaiki hati ini, meluruskan keikhlasan, ini bukan suatu hal yang mudah bagi seorang hamba. Dan pokoknya adalah di dalam mempelajari apa? Akidah Islam. Semakin kuat dia mempelajari akidah, maka akan semakin mudah ia mengikhlaskan niatnya. Akan semakin mudah dia mengikhlaskan niatnya. Iya. Tatkala ia mempelajari tentang bahaya riya, dia mengerti apa itu riya, bagaimana bahayanya, bagaimana kerusakan dan prahara riya di dalam amalan seorang hamba. Nah, pengetahuan dan pelajaran dia terhadap salah satu cabang akidah ini, yaitu pembahasan riya, ini akan memberikan keikhlasan di dalam hatinya. Ya. Karena itu dari manfaat mempelajari akidah Islam adalah memperbaiki keikhlasan, memperbaiki niat seorang, memperbaiki niat seorang hamba. Nah, kemudian di dalam akidah itu terdapat penjelasan tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Dan kalau seorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini akan memberikan ke dalam dirinya makna yang sangat agung, ketulusan dan keikhlasan pada Rabbnya. Iya. Kemudian yang kedua, dari manfaat mempelajari akidah adalah memperbaiki ibadah. Karena ibadah itu tidak akan bernilai dan tidak sempurna kecuali dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang benar. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi ibadah harus dibangun di atas keikhlasan, memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini yang memperbaiki ibadah seorang hamba. Dia salat misalnya, dia ruku, dia sujud. Kalau dia pelajari akidah yang benar, apa makna dari ruku pada Allah, sujud kepadanya, maka akan terpatri di dalam jiwanya bagaimana akidah yang benar itu, dan ini mewarnai keindahan ibadahnya, memperbaiki ibadahnya. Karena itu nilai dari ibadah berjenjang-jenjang manusia di dalamnya. Yang beribadah tidak mendapatkan dari ibadahnya suatu apapun. Ada yang ibadahnya hancur, dia berbuat berlaku, ada yang ibadahnya kurang. Dia menentukan seluruh hal ini adalah akidahnya. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah adalah menjauhkan seorang muslim dan muslimah dari keraguan dan prasangka. Iya. Nah, ini dari hal yang sangat penting sekali di dalam mempelajari akidah, di mana seorang itu dihindarkan dari keraguan, dihindarkan dari was-was, dihindarkan dari prasangka. Dan ini akan menyebabkan dirinya kuat dan yakin di atas apa? Di atas agama. Dan ini semuanya hanya didapatkan dengan mempelajari apa? Akidah yang benar. Allah firman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki akidah yang benar, dengan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dia teguh di dunia, teguh pula di akhirat. Di akhirat masuk di dalamnya, di alam kuburnya, dan diteguhkan pula ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat. Iya. Sebab ini hari-hari kehidupan perlu keteguhan. Perlu keteguhan. Ya, jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dikuatkan oleh Allah di kehidupan dunia ini, ditathbit oleh Allah. Allah firman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata kami tidak menguatkan engkau ya Nabi Muhammad, pasti kamu sudah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Jadi Nabi dikuatkan oleh Allah, ditathbit di kehidupan dunia. Demikian pula di kehidupan akhirat. Ada kejadian-kejadian yang dialami, kehidupan di alam kubur yang perlu keteguhan dan kekuatan. Ya, dan ini didapatkan dengan akidah yang benar. Apalagi pada hari kiamat ada prahara-prahara. Ya, bagaimana kengerian di padang mahsyar. Kemudian bagaimana dahsyatnya pembagian catatan-catatan amalan, hisab, surga, neraka. Iya. Semuanya perlu keteguhan untuk seorang hamba. Maka bagi siapa yang mempelajari akidah yang kuat, maka ini akan memberikan keyakinan di dalam dirinya dan menghilangkan keraguan dan prasangka dan was-was. Ya, keraguan ini diberikan kepada orang yang tidak mempelajari akidah yang benar atau menyepelekan pembahasan akidahnya. Karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu haditsnya, "Ya'ti syaitan ila ahadikum." Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Iya. Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Syaitan bertanya, "Man khalaqas samawat?" Siapa yang menciptakan langit? Si hamba menjawab, "Allah." "Man khalaqal ard?" Siapa yang menciptakan bumi? Si hamba menjawab,
Allah. Man khalaqa kada wa kada. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini dan itu? Siapa menjawab? Allah. Ya, belakangan syaitan berkata, kalau begitu siapa menciptakan Allah? Perhatikannya bagaimana dia masukkan keraguan ke dalam hati apa? Seorang mukmin. Iya. Dan di sini bagi siapa yang tidak memiliki akidah yang kuat, dia akan termakan oleh pertanyaan syaitan tersebut. Karena itu Nabi memberikan solusi. Iya. Dan ini pentingnya seorang mempelajari akidah yang benar. Apa solusinya? Kata Nabi, kalau dia dapati seperti itu, falyantahi, hendaknya dia berhenti. Jangan dia layani. Ini kunci dalam banyak masalah. Sebab masalah yang berkaitan dengan was-was, keraguan, itu diantara obat yang paling bagus adalah mengacuhkannya. Mengacuhkannya, tidak mempedulikannya. Ya, karena itu kata Nabi, hendaknya dia berhenti. Wal yasta'id billah, hendaknya dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab itu dari syaitan. Kemudian dia membaca amantu billah, saya beriman kepada Allah. Perhatikan bagaimana diberi solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menguatkan akidah seorang muslim. Iya. Maka mempelajari akidah di antara kebaikannya adalah memberikan keyakinan dan menjauhkan seorang muslim dan muslimah dari keraguan. Kemudian yang keempat dari manfaat mempelajari akidah adalah mengikat seorang muslim dan muslimah dengan generasi para salaf terdahulunya. Iya. Karena kebaikan dari umat ini, kata Imam Malik rahimahullah, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki akhir dari umat ini kecuali apa-apa yang generasi awal di umat ini baik dengannya. Generasi awal umat ini dijayakan oleh Allah. Dengan apa mereka dijayakan? Nah, dengan itu pula umat yang berada di akhir masa dijayakan dengan hal yang sama. Jadi kita harus mengikuti jejak generasi pertama dari umat ini kalau ingin dijayakan. Maka di dalam mempelajari akidah as-salaf, ya, kita melihat bagaimana keyakinan-keyakinan dan akidah para a'immah, para imam bersepakat. Para sahabat berbicara tentang takdir, ucapan mereka sama, keyakinan mereka sama, tidak ada kontradiksi. Kita ketemukan para tabi'in berbicara tentang iman, ucapan mereka sama. Kita ketemukan para tabi'in berbicara tentang hari akhirat, ucapan mereka tidak ada kontradiksi. Ya, dan demikian ucapan para a'immah. Kita baca keyakinan yang disebutkan oleh Imam Ahmad sama dengan keyakinan yang dinukil dari Imam Syafi'i. Apa yang datang dari Imam Syafi'i sama dengan keyakinan apa yang dinukil dari Imam Malik. Itu pula keyakinan Imam Al-Bukhari, Imam Al-Auza'i, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Itu pula keyakinan Sufyan Ats-Tsauri, Ali bin Al-Madini. Ya, dan di sini kita akan membahas keyakinan Al-Imam siapa? Sufyan ibn Uyainah, sama. Jadi dengan mempelajari akidah ini akan mengikat kita dengan generasi awal dari umat ini, yang itu adalah merupakan puncak kejayaan umat. Iya. Dan tentunya untuk siapa yang ingin meraih kejayaan, hendaknya terikat dengan generasi awal dari umat ini. Kemudian yang kelima, dari manfaat mempelajari akidah, iya, bahwa di dalam akidah ini terdapat hidayah bagi setiap muslim untuk selalu berjalan menuju kepada kebenaran, di atas kebenaran dan berjalan menuju kepada kebenaran. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman, orang-orang kafir Quraisy itu, kalau mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, sungguh mereka berada di atas hidayah. Ya, jadi keyakinan yang diyakini oleh para sahabat dipuji oleh Allah di dalam ayat ini, dan disebutkan bahwa siapa yang mengikuti keyakinan mereka maka dia sungguh berada di atas hidayah. Iya, maka mempelajari akidah ini mengarahkan seorang hamba pada petunjuk, selalu menjaganya di atas hidayah, selalu menjaganya di atas
keterangan dan kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam dari manfaat mempelajari akidah yang benar adalah menyatukan barisan kaum muslimin dan menyatukan kalimat mereka. Kita melihat umat ini banyak sekali perpecahan di tengah mereka. Ya, banyak sekali kelompok-kelompok, golongan-golongan. Ya. Dan kadang dikemas dengan bahasa lain yang semuanya menunjukkan perpecahan. Dan tidak ada yang bisa menyatukan umat ini kecuali kalau mereka semuanya berpegang dengan satu akidah. Berpegang dengan satu akidah yang benar. Ya. Tapi karena adanya perbedaan di dalam akidah, inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Ini kata berbeda hanya dalam masalah fikih saja, dan tidak ada masalah. Tidak akan terlihat perpecahan karena para sahabat berbeda pendapat di dalam banyak masalah fikih, dan mereka sama. Iya. Tapi karena ada perbedaan dari sisi akidah, inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan umat itu berpecah-pecah. Karena itu perhatian terhadap ilmu akidah dan banyak mengajarkannya kepada manusia, mengulanginya di tengah manusia. Ini adalah upaya untuk mempersatukan umat dan menyatukan mereka di atas kebenaran. Sebab akidah yang sahih itu dari sumber yang jelas disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Maka mengarahkan umat kepada akidah yang benar ini, itu artinya kita membantu mereka untuk bersatu dan meninggalkan segala bentuk perpecahan. Iya. Dan di antara manfaat yang terbesar, dan ini yang ketujuh dari mempelajari akidah, adalah seorang itu mengenal siapa Rabbnya. Dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia ibadahi. Iya. Dan ini hal yang paling besar yang hendaknya diketahui. Sebab di alam kubur itu pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dan pada hari kiamat, ya, kaum muslimin akan melihat Rabbnya. Jadi kalau dia tidak kenal Rabbnya, bagaimana dia mau melihatnya? Iya. Bagaimana dia mau melihatnya kalau dia tidak mengenalnya? Maka dengan mempelajari akidah ini, seorang akan mengenal Rabbnya, dan dengan itulah dia akan meraih puncak dari kebaikan. Puncak dari kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedelapan dari manfaat mempelajari akidah, ya, mempelajari akidah ini akan memberikan ketenangan bagi seorang hamba, keamanan. Iya, keamanan. Karena itu tidak pernah terlihat di tengah para sahabat ada kekhawatiran terhadap mereka. Bahkan di masa mereka pun dikepung oleh musuh pun, ya, mereka tetap bertambah keimanan. Perhatikan ini kisah yang menakjubkan di perang Khandaq, di mana kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya sudah dikepung oleh seluruh jenis kafir, dari ahlul kitab dan kaum musyrikin bersatu padu ingin membinasakan umat Islam. Iya. Keadaan mereka diceritakan dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat ini adalah manusia, adalah orang-orang berkata kepada mereka, wahai kalian para sahabat, wahai kalian pengikut Nabi Muhammad, takutlah kalian. Sungguhnya manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Takutlah kalian. Bagaimana keadaan para sahabat? Yang terjadi, mereka bertambah keimanan. Bertambah apa? Keimanan. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Iya. Karena itu mempelajari akidah yang benar itu adalah sumber keamanan. Sumber keamanan. Dia tidak perlu khawatir akan suatu bahaya dari bahaya dunia, bahaya dari bahaya manusia, ya, musibah dan petaka. Karena dia memiliki tawakal, ketergantungan yang kuat kepada Allah. Ketika dia bergantung kepada Rabbnya, maka Allah yang mencukupinya. Karena itu Allah telah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Ya, dan ketergantungan hati seperti ini pembahasannya di pembahasan akidah.
Pembahasannya di pembahasan apa? Akidah. Siapa yang ingin mendapatkannya, dia harus mempelajari akidah yang benar agar kuat ikatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah akan mencukupi dia dari segala hal yang membahayakannya. Dari segala hal yang membahayakannya. Baik. Kemudian yang ke-9 dari manfaat mempelajari akidah yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran. Iya. Di tengah umat ini pasti ada dari alim ulama, orang-orang yang berilmu tetap menyandang kebenaran. Walaupun banyak manusia yang rusak, banyak manusia yang menyimpang, tapi tetap pasti ada dari ulama yang menampilkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, orang yang mencerca mereka hingga datang ketentuan Allah. Iya. Maka dari manfaat mempelajari akidah yang benar, orang yang memiliki akidah yang benar ini pasti dia akan tergolong ke dalam apa? At-Taifah al-Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan, dan mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ketika Nabi sebutkan perpecahan umat, Nabi berkata, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya tentang satu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari itu. Diukur dengan ukuran Nabi dan siapa? Para sahabat. Iya. Maka mempelajari akidah yang benar ini akan menjadikan seorang itu digolongkan ke dalam golongan At-Taifatul Mansurah, golongan Al-Firqatun Najiyah, ke dalam golongan Al-Ghuraba. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Sungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Iya. Ini hadits bukan anjuran ya untuk membuat diri itu asing dengan manusia, tidak. Tapi ini hadits pengabaran bahwa dulu di awal Islam ketika bermulanya, iya, Rasulullah dianggap asing oleh manusia. Katakan tukang sihir, orang yang tidak waras, dan selainnya ya dari gelar-gelar yang disebut oleh kaum musyrikin. Ya. Para sahabat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam asing di tengah manusia. Tapi setelah itu Islam berjaya, tersebar. Ya. Dan Nabi kabarkan akan datang lagi nanti suatu masa syariat Islam itu kembali dianggap asing. Nah, di keterasingan yang kedua ini bukan karena sedikitnya pengikut, bukan pula karena tidak adanya umat Islam, tapi keterasingan yang kedua ini umat Islam banyak, hanya saja tuntunan dianggap apa? Dianggap asing. Banyak orang yang tidak mengenal tuntunan. Karena itu tatkala dia mengenal tuntunan yang benar, dianggap asing oleh manusia, Nabi doakan, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing ini. Karena ini betul-betul orang yang istiqamah di tengah manusia apa? Di dalam kerusakan. Iya. Karena itu mempelajari akidah yang benar pasti akan memasukkan seorang itu ke dalam golongan al-ghuraba ini. Al-firqatun najiyah, At-Taifah al-Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Iya. Maka ini adalah beberapa pendahuluan yang ingin saya jelaskan di sini tentang pentingnya kita mempelajari akidah Islam. Iya. Dan bagaimana akidah Islam itu sangat indah sekali dan sangat memberikan kemanfaatan bagi seorang hamba, ya, dan menjaga hamba tersebut dari segala hal yang membahayakannya. Ya, dari segala hal yang membahayakannya. Baik. Kita akan masuk membaca akidah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Dan ini kita ambil dari buku
Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalaka'i. Iya. Jadi Imam Al-Lalaka'i, Hibatullah At-Tabari Al-Lalaka'i, beliau menulis buku judulnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dicetak dalam 6 jilid. Dan di jilid awalnya beliau sebutkan jumlah dari akidah para a'immah, para ulama. Beliau sebutkan keyakinan yang diuraikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Beliau juga sebutkan akidah Al-Auza'i, akidah Sufyan ibn Uyainah, akidah Imam Ahmad. Kemudian beliau terangkan juga akidah Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi. Ya. Juga beliau terangkan akidah Ibnu Al-Madini, akidah Imam Al-Bukhari dan selainnya dari para imam. Dan ini buku yang sangat indah sekali, Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan keyakinan dari Sufyan ibn Uyainah ini disebutkan oleh Al-Lalaka'i di dalam buku ini. Dan inilah yang menjadi titik pembahasan kita pada kesempatan daurah kali ini. Ya, memang Imam Sufyan ibn Uyainah hanya menyebutkan 10 pokok dari akidah ahli sunnah. Iya. Dan kita pilih 10 pokok ini hal yang mencukupi atau sesuai dengan waktu yang tersedia di kesempatan daurah kali ini. Baik. Sufyan ibn Uyainah adalah seorang imam yang terkenal. Imam yang masyhur. Iya. Kunya beliau Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Beliau ini imam negeri Mekah di masanya. Semasa dengan Imam Malik. Beliau semasa dengan siapa? Imam Malik bin Anas. Ya. Dan waktu itu Ibnu Uyainah ini adalah lambang dari ilmu. Sampai kata Imam Malik dan selainnya, andai kata tidak ada Sufyan bin Uyainah di Mekah dan tidak ada Malik di Madinah, tidak ada lagi ilmu di negeri Hijaz. Tidak ada lagi ilmu di mana? Di negeri Hijaz. Karena beliau ini dan Imam Malik adalah dua sosok imam yang menjadi panutan manusia di masanya. Iya. Walaupun kita sendiri di Indonesia hanya mengenal siapa? Imam Malik, ya, sebab beliau masyhur di tengah kita sebagai salah satu dari 4 orang imam madhab. Iya. Tapi Sufyan bin Uyainah ini beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa di kalangan para ulama. Iya. Bahkan dari sisi kedudukan dan keilmuan di kalangan para imam di masanya, Ibnu Uyainah lebih didahulukan daripada siapa? Daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Iya. Dan di dalam buku ini atau di dalam ucapan Sufyan ibn Uyainah di sini, beliau terangkan tentang pokok dari sunnah itu apa, pokok dari akidah itu apa. Iya, dan inilah yang akan kita bahas di kesempatan ini. Baik, untuk meringkas waktu, saya akan membaca keterangan Imam Al-Lalaka'i rahimahullah membawakan akidah Sufyan ibn Uyainah. Kata Imam Al-Lalaka'i, i'tiqad Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu. Keyakinan Sufyan bin Uyainah, semoga Allah meridainya. Ya. Pelajaran akidah itu, pembahasan akidah itu dibahasakan oleh para ulama dengan banyak bahasa. Kadang disebut dengan bahasa akidah, kadang disebut dengan bahasa i'tiqad, kadang disebut dengan bahasa as-sunnah, kadang disebut dengan bahasa as-syariah. Ya. Kadang disebut dengan bahasa tauhid, kadang disebut dengan bahasa al-iman. Ini 6 penamaan, ya. Ada juga yang menyebutnya dengan fiqhul akbar. Ada yang menyebutnya dengan pembahasan usuluddin. Ini penamaan-penamaan ilmu akidah. Ya, walaupun 6 penamaan yang awal itu lebih masyhur dan terkenal di kalangan as-salaf. Baik. Jadi ini penamaan-penamaan semuanya mirip dan sama, disebut dengan pembahasan akidah. Dan dikatakan akidah sebab dia dari aqadah, artinya mengikat, ya, sesuatu. Sebab seorang yang meyakini itu seakan-akan dia ikat keyakinannya, dia perkuat, tidak bisa lepas lagi. Iya. Karena itu dikatakan akidah.
i'tiqad, keyakinan. Nah, keyakinan Sufyan ibnu Uyainah. Dan keyakinan yang disebut di sini adalah dari tuturan Sufyan ibnu Uyainah. Bukan dari diri Sufyan ibnu Uyainah sendiri, tapi dari keyakinan agama yang dipahami oleh Sufyan ibnu Uyainah dari guru-guru beliau. Yang guru-guru beliau ini mengambil keyakinannya dari gurunya juga. Gurunya sampai bersambung sampai kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi yang diwarisi oleh para salaf dari dahulu, ya, hingga sekarang itu adalah ilmu yang terwarisi berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak dari para ulama ahli sunnah wal jamaah berbicara akidah dari kepalanya sendiri, dari kantongnya sendiri, atau dia keluarkan dari perbendaharanya sendiri, tidak. Tapi ilmu akidah itu adalah hal yang mereka warisi. Iya. Karena itulah sifat ilmu. Seorang dalam ilmu, dia bukan membuat baru dalam ilmu itu. Ya. Tidak ada istilah inovasi, ya, tidak ada istilah reformasi, ya, tidak ada istilah ya, yang lainnya yang menunjukkan ada tambahan, pengurahan, dan ada perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Ya. Karena ilmu agama adalah warisan. Kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi mereka mendapat warisan. Warisan inilah yang berjalan. Warisan inilah yang berjalan. Nah, untuk mengambil warisan ini memang harus dipelajari. Harus duduk, mengambil dari guru. Yang mana guru ini dari latar belakangnya dia juga mengambil dari guru yang dikenal. Ya. Dan gurunya mengambil dari guru juga, bersambung kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barulah lurus. Ya. Dan perlu diketahui ya bahwa bukan sekadar mengambil guru, dia punya silsilah sanad saja. Seperti sebagian orang menyangka. Kalau dia punya daftar sanad, ya, yang diistilah sebagian orang diistilahkan mangkul, nah, ini sudah syah pengambilan ilmunya. Ya, hanya baca sanad saja. Sahih Bukhari dikhatamkan 3 hari, 1 pekan, tapi tidak mengerti apa maknanya. Nah, ini bukan itu yang dimaksud. Tapi dia mengambil dari guru, memahami ilmu itu dari siapa? Dari guru, bukan dia pahami sendiri. Bukan dia pahami sendiri. Bukan sekadar dia baca, dia tidak paham maknanya. Iya. Yang paling penting adalah ilmu dengan pemahaman. Itu yang paling penting. Dan itulah keistimewaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar agama dan memahaminya. Hafal Al-Quran dan apa? Mempelajari kandungannya serta mengamalkannya. Nah itu kalau kita lihat Ibnu Umar misalnya. Beliau surah Al-Baqarah selesai 7 tahun. Surah Al-Baqarah. Ya, sekarang banyak ya penghafal Al-Quran, Masya Allah. Hafal Quran 10 bulan selesai hafal Quran. Ada yang bisa selesai 2 bulan. Ada yang bisa 1 bulan. Ada yang bisa 1 bulan. Iya. Jelas ya? Sebagian dari kakek guru kami, itu Syekh Hafidh Al-Hakami, disebutkan beliau hafal Al-Quran 1 bulan. Iya. Jadi bulan Ramadan beliau disuruh jadi imam. Ya. Baru beliau hafal Quran. Ya. Tiap hari mau jadi imam, dia hafal 1 juz dulu, kemudian dia imam. Ya. Selesai Ramadan dia hafal 30 juz. Nah, tapi beliau ini adalah seorang alim. Ya, seorang alim. Setelah hafal Quran, beliau mempelajari makna dari Al-Quran itu apa. Ya, beda dengan banyak orang di masa ini. Masya Allah, punya hafalan. Dan itu bagus ya punya hafalan. Tapi sangat disayangkan karena sebagian orang menghafal Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Karena dia apa? Menyelisihi ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Iya. Maka ini perlu diketahui. Ibnu Umar mempelajari surah Al-Baqarah 7 tahun. Ya. Dia hafal sambil dia pelajari maknanya dan diamalkan. Baik. Maka ini perhatikan bagaimana cara seorang itu mengambil ilmu. Iya. Al-Lalakai juga sebutkan di dalam kitab ini dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebut bahwa beliau sudah berjumpa lebih dari 1000 guru. Bayangkan.
Dia berjumpa dengan apa? Lebih dari 1000 guru. Dan seluruh guru Imam Al-Bukhari ini, ya, ketika ditanya tentang akidah, jawaban mereka sama. Jawaban mereka sama. Jadi Imam Al-Bukhari rupanya mempelajari akidah itu, apakah mendengar langsung atau menanyakannya, dari berapa? 1000 guru. Ini luar biasa ya. Pengulangan saja sudah lebih 1000. Ini gurunya berapa? 1000. Kita saja satu guru saja kadang belum apa? Belum khatam-khatam. Ya, belum selesai. Jelas ya? Dan ini beliau dari berapa? Dari 1000 guru. Nah, inilah yang membedakan para ulama yang dahulu dengan orang-orang belakangan. Karena itu sekali lagi, semakin seorang itu punya perhatian terhadap akidah yang benar, pasti akan semakin kuat pondasi keagamaannya. Semakin kuat pondasi keagamaannya. Baik. Sudah masuk bab asar ya? Ya. Baik, kalau gitu kita break dulu untuk sholat asar. InsyaAllah ta'ala setelah sholat asar kita lanjutkan materi kajian. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.